Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, untuk Jumat berkah kali ini saya ingin mewawancarai seseorang yang begitu istimewa. Masya Allah, beliau Ustadz Ustaufirur Rahman. Beliau merupakan kepala boarding, kepala tahfidzil Quran di Pondok Pesantren Hidayatullah. Baik sahabat, ayo kita ke Ustadz Ghafir, semoga beliau tidak sibuk hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lagi sibuk enggak nih? Enggak, alhamdulillah santai-santai. Masya Allah. Lagi video-video ini. Iya, mohon maaf Ustadz ya, ini tidak izin sama antum ini. Tapi ketika melihat antum lagi santai, ya tak kirain saya samperin aja, enggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya. Ada waktu Ustadz? Ya, silakan. Alhamdulillah. Santai nih, mumpung lagi santai. Saya taruh di sini Ustadz ya. Boleh. Insya Allah, alhamdulillah. Para sahabat, ini betul-betul Jumat berkah sama beliau ini, Insya Allah. Ini mau jadi YouTuber bener ini. Masya Allah, ya ini niatnya dakwah Ustadz. Oh, amin. Niatnya dakwah dan memberikan inspirasi kepada umat biar kita tambah cinta kepada Al-Quran. Iya, betul. Sendiri saja nih. Sendiri, teman-teman masih ada di kantor ini, ada kerjaan, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Insyaallah. sehat. Antum Assalamualaikum para sahabat di rumah, alhamdulillah Jumat berkah bersama beliau. Saya melihat dari kejauhan ketika mau naik ke masjid tadi, kelihatannya beliau santai gitu. Nah, tak coba video lah untuk ngobrol Jumat berkah karena saya tahu dan saya juga memahami hari ini beliau tidak begitu sibuk. Kalau seandainya sibuk, tidak mungkin lah saya merekam beliau pada hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah, pagi yang sangat berkah, hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Alhamdulillah. Ingin mengobrol bersama beliau. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul ijtima'. Dan saya kira semoga Ustadz Ghafir tidak begitu tidak merasa terganggu Ustadz ya. Iya, benar. Insyaallah, alhamdulillah ya Allah. Santai. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang begitu Masya Allah, alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini. Beliau adalah Ustadz Ghafir SPDI. Beliau adalah koordinator tahfidzil Quran di Pondok Pesantren Hidayatullah. Menginspirasi bagi kita semua, Masya Allah. Begitu meluangkan waktunya beliau kepada Al-Quran, Masya Allah. Ustadz Ghafir, ngobrol santai kayak ini. Oh ya, mohon maaf Ustadz ya. Saya ngambil kopi dulu ya. Wih, sudah buat kopi Iya. sekali. Nah, tadi itu ada kopi di kantor tapi masih hangat. Saya ambil dulu Ustadz ya. Boleh. Masya Allah, alhamdulillah para sahabat, saya mau ngambil kopi dulu karena ini biar tambah santai, biar tambah hangat. Iya, biar tambah Masya hangat, fresh. Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, ini dia sahabat, alhamdulillah. Ini kopi Arabik, jadi gahwah, termasuk kesukaan para ulama-ulama salaf. Kopi ini menemani ketika ulama-ulama salaf dalam belajar ya, dalam belajar, mengajarkan ilmu, menuntut ilmu gitu ya. dan juga bergadang Ustaz, bersama kitabnya. Iya. Pasti salah satunya juga ditemani oleh gahwah, yakni kopi. Alhamdulillah. Monggo Ustaz. Iya. Bismillah. Syukron. Alhamdulillah. Ustaz Ghafir, alhamdulillah. Ada ya sedikit lah kita obrolkan hari ini Ustaz ya. Iya. Mengenai masa depan, terus juga perkembangan. Alhamdulillah untuk masyarakat di Sumeneb sudah banyak mendengar, sudah booming masalah Pondok Pesantren Hidayatullah, yakni salah satunya di program tahfidzil Quran Ustaz ya. Bagaimana Ustaz perkembangan dan juga alhamdulillah sudah terlaksana dan juga saat ini dibangun markas atau asrama tahfidzil Quran. Tapi sebelumnya sudah ada para sahabat
Di sini juga sudah ada markas boarding school, markas tahfidz, tapi sekarang dibangun lagi untuk yang lebih megah insya Allah dalam rangka memasyarakatkan Al-Quran. Alhamdulillah. Untuk perkembangannya Ustaz, bagaimana Ustaz? Kita ngobrol santai ya, Iya. sambil ngopi Ustaz. Monggo Ustaz. Monggo Ustaz. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sejak dibangunkannya SD SD kita itu, lembaga SD itu luar integral. biasa ya, integral. Kita memang ada program tahfidz yang memang dimasukkan di kurikulumnya itu, yang semakin tahun semakin bertambah hafalannya. Insyaallah. Setiap angkatan mesti akan bertambah terus hafalan yang dimiliki oleh siswa-siswa kita ini. Untuk anak-anak. Untuk siswa yang kelas. Yang pada saatnya memang beberapa kali ada wali murid, bahkan banyak yang curhat itu kepada kepala sekolah, juga kepada yayasan, menginginkan agar supaya bagaimana tidak hanya sekedar sampai di SD, bagaimana juga bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di SMP itu. Di SMP Ustaz. Nah, akhirnya singkat cerita ya kita lanjutkan di SMP. Tentu dengan Al-Qur'annya pula, ya tahfidzul Quran ini yang kita genjotkan. Untuk lulusan yang SD yang kemarin, karena saya sendiri kan sudah dipindah ke SMP, sudah dipindah ke SMP, dan perkembangan hafalannya memang beraneka ragam sesuai dengan kemampuan dan lulusan. Jadi memang ada yang memang dari SD sendiri, SD kita, SD Lukman Al-Hakim, yang pindah ke SMP kita, ya, melanjutkan SMP kita. Ini tipe-tipe anak seperti ini, walaupun dengan kapasitas yang misalnya rendah kemampuannya, tapi mereka sudah bisa menyesuaikan karena tiap harinya sudah bergelut dengan Al-Quran. Tapi yang terkendala itu adalah anak-anak yang dari luar gitu kan, memang belum terbiasa dengan program Al-Quran. Tetapi alhamdulillah lambat laun mereka semakin menyesuaikan. Bahkan saya kaget itu ada salah satu siswi kita itu yang sudah mampu menyelesaikan juz 8 itu. Padahal baru ini perdana dia menghafal, dia tidak punya modal hafalan dari rumah. Tapi ketika sudah masuk di sekolah kita, sekolah SMP Lukman Hakim ini, hafalannya kok semakin bagus itu. Bukan artinya ada perkembangan luar biasa. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Dengan adanya perkembangan itu semakin memotivasi guru-guru kita ya Ustaz. Guru-guru kita ya, itu juga menjadi tuntutan bagi guru-guru kita. Karena kan tidak semuanya mereka guru bidang Al-Quran. Tapi mau tidak mau ketika mereka mendampingi siswa-siswinya pada saat murojaah, mau tidak mau mereka harus mengikuti murojaah juga, sistem yang sudah dibangun di kelas itu. Masya Allah. Jadi untuk guru Al-Quran, untuk guru tahfidzul Quran memang harus mengantongi hafalan Ustaz ya. Iya. Memang para sahabat alhamdulillah untuk guru Al-Quran ini memang harus mengantongi hafalan dalam rangka untuk memasyarakatkan Al-Quran, membimbing Al-Quran kepada peserta didik. Dan alhamdulillah semakin banyaknya hafalan siswa, semakin banyaknya hafalan santri yang dicapai menjadi inspirasi Ustaz. Inspirasi. Terus menambah semangat juga kepada kita. Artinya juga menambah hafalan dan alhamdulillah menjadi motivasi bagi kita. Alhamdulillah. Untuk Ustaz, untuk penerapan Ustaz, penerapan kesadaran, ketika saya lihat alhamdulillah beliau termasuk yang bisa memberikan energi, yang bisa menghidupkan api semangat kepada para santri. Jadi tips lah dari beliau untuk para sahabat di rumah dimanapun antum berada, bagaimana Ustadz untuk menanamkan rasa keinginan yang begitu besar, kesadaran bahwasanya kita memang butuh kepada Al-Quran. Jadi bukan karena kita dituntut oleh orang tua untuk menghafal Al-Quran, tapi berangkat dari kesadaran. Dan untuk memberikan kesadaran itu bagaimana Ustaz triknya biar anak-anak itu memang benar-benar cinta kepada Al-Quran dan berangkat dari hati untuk menghafal Al-Quran Ustaz. Iya. Jadi seperti ini, pada saat penerimaan siswa baru atau ada MOS itu ya, Ya. kan ada program Masa orientasi siswa. masa orientasi siswa.
utamakan kepada mereka-mereka, apalagi yang masih dari luar ya, yang belum mengenal tahfidzul Quran. Betul. Ataupun yang sudah mengenal tahfidzul Quran, dengan yang sudah terbiasa dengan menghafal Al-Quran, tetap kita menyampaikan. Yang pertama, kita niat untuk menghafal itu apa. Ini ada di situ, ada motivasi. Kita berikan hadis-hadis Nabi, keutamaan-keutamaan dalam menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, pahalanya yang sekian banyak, bagaimana. Pokoknya banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memberikan apresiasi terhadap mereka yang kecintaannya kepada Al-Quran. Betul. Itu dulu yang kita transfer. Akhirnya ketika kita sudah mampu mengambil hati siswa-siswi kita, kita masuk pada trik-trik selanjutnya. Tadi kan niat, harus ada niat yang ikhlas. Untuk apa kita mau menghafal ini? Apa karena orang tua, apa karena program sekolah, atau karena diri sendiri? Betul. Apa karena Ya, berangkat dari hati? Ketika sudah itu tertanam, berangkat dari sendiri, maka efeknya ketika menghafal Al-Quran itu beda dengan karena tuntutan. Betul, sangat betul. Efeknya beda. Nah, ini tidak hanya sebatas di doktrin pada saat itu, tetapi setiap harinya sebelum pelajaran dimulai, sebelum masuk kelas, ya kita kisahkan inspirasi-inspirasi. Bahkan bukan hanya pada hadis-hadis Nabi yang kita sampaikan, tetapi kisah-kisah nyata, realitas bagaimana orang yang meninggal dengan kecintaan kepada Al-Quran, semangatnya dalam menghafal Al-Quran, Allah tunjukkan kepada dunia, Allah tunjukkan kepada masyarakat, terutama mereka yang meninggal bersama Al-Quran, wangi, mereka juga tidak membusuk kan ketika pada saat dia meninggal. Nah, jasadnya tidak dimakan ular. ya, itu yang. Nah, itu juga perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, supaya mereka ada rangsangan untuk bisa menghafal Al-Quran dengan kesadaran sendiri. Betul. Komitmen yang kedua itu komitmen. Tadi ikhlas, niat, kemudian kedua komitmen. Sebenarnya ini banyak dari para guru-guru tahfidz, di mana saja mereka mesti yang pertama ditanamkan adalah niat. Pertama itu urutan. Ya, ada komitmen, keinginan kuat. Keinginan yang kuat ini tidak boleh padam. Ini juga yang harus kita tanamkan setiap hari kepada anak-anak pada saat itu. Jadi komitmen, keinginan yang kuat, kemudian yang ketiga istiqomah. Ini jalan-jalan yang sangat berat sekali. Betul, untuk continue istiqomah murojaah, istiqomah dalam menghafal. Karena triknya begini, pada saat menghafal, ketika diamati, menghafal itu sebenarnya kan sebentar, memerlukan waktu. Walaupun dengan kemampuan anak-anak beragam, anggaplah kemampuan seluruh. Dalam menghafal itu mungkin dia butuh paling lama itu 1 jam. Sini kan pakai metode namanya one day one color, 1 hari satu warna. Betul. Untuk mendapat satu warna itu tidak semuanya seragam. Pada saat menit sekian ada yang sudah selesai, ada yang belum. Dengan yang demikian itu anggaplah 1 jam mereka sudah selesai. Tetapi yang paling sulit untuk menjaga itu adalah menjaga hafalan yang sudah barusan kita hafal. Betul. Bukan hanya menjaga pada saat itu, tetapi menjaga pada keesokan harinya. Betul. Bagaimana mereka bisa murojaah istiqomah. Istiqomah ini penting. Istiqomah continue, jangan pernah bosan. Betul, Ustaz. Terakhir penutupnya itu adalah sabar. Jadi empat ini yang kuncinya sebenarnya, intinya, walaupun nanti banyak yang lain, tetapi 4 ini harus benar-benar dimiliki. Yang terakhir itu adalah sabar. Sabar itu luar biasa ketika menghafal, kadang bosan juga. Betul. Bukan hanya siswanya, kadang gurunya itu bosan juga loh ketika kita ada satu ini jenuh. Nah, ini kalau kita jangan sampai kejenuhan ini ditampilkan kepada siswa. Jangan sampai. Guru itu harus memberikan contoh tauladan dan penyemangat, motivator itu nggak boleh loyo, tapi harus benar-benar mengajak mereka supaya termotivasi. Jadi nggak ada istilah jenuh. Sudah, pokoknya kita cari trik bagaimana supaya kita tetap semangat dengan Al-Quran. Kesabaran. Jadi kesabaran itu, Ustaz. Perlu jadi sabar. Memang harus penuh perjuangan para sahabat. Penuh perjuangan dalam menghafal Al-Quran. Jadi betul kata beliau, istiqomah juga menjadi syarat dalam para penghafal Al-Quran. Karena menjaga hafalan mungkin bisa lebih sulit daripada menghafal, Ustaz. Karena ketika sudah kita alhamdulillah sedikit banyak mempunyai hafalan Al-Quran, mempunyai kantong hafalan Al-Quran,
tapi untuk menjaga itu memang sulit, Ustaz. Sulit kita juga dengan kesibukan kita mengabdi kepada santri, mengurus santri. Tapi untuk memurojaah ini memang harus ada waktu untuk memurojaah dalam rangka untuk memupuk hafalan biar lebih baik dan juga bisa menambah hafalan tentunya, Ustaz. Jadi malah seperti ini, dulu saya pernah begini memberikan saya. Misalnya kita itu punya waktu 5 jam. Betul. 5 jam kita punya waktu. Waktu apa ini? Waktu untuk Al-Qur'an. Al-Qur'an 5 jam. 1 jam itu cukup untuk menghafal saja. Tapi 4 jam ini adalah haknya untuk murojaah. Nah, itu baru mantap. Jadi dalam 24 jam 24 jam kita kan ada tugas-tugas yang lain lah, ada tugas apalagi punya mengurus keluarga santri juga, keluarga juga dan lain. Kita anggaplah ada 5 jam atau kita ringkes lagi ada 4 jam lah untuk bersama Al-Quran. Iya, bersama Al-Quran kita punya waktu itu. Maka 1 jam cukup untuk menghafal, nambah hafalan. 3 jam ini adalah murojaah, berarti 3 kali lipat. Ya. Jadi murojaah itu lebih banyak waktunya daripada menghafal. Betul, Ustaz. Karena itu untuk menjaga kualitas hafalan. Kita benar-benar mungkin hafalan kita betul. Bukan hafalan hanya sekedar hafal saja, Ya, tapi betul. benar-benar sudah diresapi, sudah ya mentok lah hafalan kita. Sama Jadi, seperti ketika kita menghafal Al-Fatihah. Ya, betul. Nah, jadi kalau Ustadz Fajar saya tes ihdinas siratal mustaqim, mesti dia kenapa Ustadz Fajar langsung melanjutkan? Kenapa? Betul. Ini hafal di luar kepala. Masya Kok Allah. bisa Al-Fatihah sampai segitu hafalnya? Nah. Karena kita sholat sudah berapa Betul, rakaat? betul. Setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah pasti. Nggak bisa kalau nggak membaca Al-Fatihah batal sholatnya kan? Betul. Jadi artinya secara tidak langsung kita telah memurojaah surat Al-Fatihah 17 kali. 17 kali. Iya kan? Betul. Masya Allah. Ya, pantas Tanpa itu kita sadari, kita Ustaz. baik sadari kita memurojaah surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana kita juga memurojaah surat-surat yang lain sama seperti kita memurojaah surat Al-Fatihah. Luar biasa. Masya Allah. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membuat hafalan kita mendarah daging. Jadi meskipun dalam keadaan bangun tidur langsung dites hafalan juz 13 langsung berangkat, langsung bisa dibaca, langsung bisa Masya Allah. mengikuti. Masya Allah. Tapi tetap bisa ngopi, Ustaz. Lanjutkan. Wah, sampai mau dingin. Masya Allah, terlalu istimewa ya, Masya Allah. Meskipun luar biasa ini. meskipun dalam keadaan kesederhanaan seperti ini, semoga bisa menginspirasi para sahabatnya. Minum dulu, Bismillah. Berarti ceritanya ini mau dibuat konten Al-Quran dan juga motivasi. Barakallah semua. Amin. Semoga ini bermanfaat ya untuk umat Amin, amin. dan tentu pahala juga tetap bisa mengalir. Betul, karena dakwah tidak harus di depan podium, Iya, tidak harus di atas panggung. Kita juga bisa berdakwah media, tapi niatkan untuk dakwah, Iya. bukan untuk kata orang Madura itu teroyal sama orang, enggak, Ustaz. Kita berangkat dari hati, Ustaz. Iya. Biar Allah yang menilai dan saya tidak begitu mendengar kita, karena ketika melihat komen orang lain buat konten yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat dan karena Allah, karena dakwah kita beragam Betul. terus untuk yang terakhir mungkin Ustaz ya, karena beliau takut punya jadwal hari ini hari Jumat Syedul Ayam. Untuk yang terakhir para sahabat, saya akan bertanya kepada Ustaz Gofir, bukan bertanya tapi motivasi kepada kita, kepada para sahabat di rumah dan juga kepada santri yang menonton pada hari ini, santri Hidayatullah. Alhamdulillah mungkin sudah kangen kepada beliau, kepada para kami di sini tentunya, karena sudah lama, Ustaz ya. Iya. Tapi meskipun dalam hari ini tidak bersama, tapi alhamdulillah tetap ada pelajaran daring, Ustaz ya. Jadi santri tetap menyetorkan hafalan dari rumah dan itu benar-benar dijaga, dikoleksi bacaannya, Masya Allah, alhamdulillah. Untuk Ustaz, motivasi lah terakhir ya. Terakhir untuk motivasi kepada kami, kepada para santri di rumah, khususnya santri Hidayatullah, untuk terus bisa belajar dan tertanam untuk terus menambah hafalan. Itulah motivasinya. Jadi saya selalu menggunakan hadis Nabi yang satu ini karena ini barangkali yang paling banyak dihafal dan juga harus direnungi. Betul, Ustaz. Sebenarnya ibadah itu kan banyak, banyak sekali jenis ibadah. Kalau kita ingin mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala, buang sampah karena Allah sudah pahala ya, sudah pahala. Membersihkan masjid karena Allah ada pahala. Bahkan senyum kepada saudaranya kan pahala. Betul.
Kalau Al-Quran ini beda lagi, pahalanya itu Nabi mengapresiasi tidak seperti yang lain. Betul Ustaz. Nah, salah satu hadisnya itu man qara'a harfan min kitabillah falahu ajru hasanah. Ini kan siapa yang baca Al-Quran membaca satu huruf daripada huruf-huruf dalam Al-Quran itu, maka Allah berikan pahala kepadanya. Setiap pahala itu ada 10 kebaikan. Wala aqulu, katanya kan Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, kemudian lam itu satu huruf, mim satu huruf. Nah, itu artinya ketika kita sudah membaca alif lam mim, Allah berikan 10 kebaikan untuk kita kan. Apalagi kalau misalnya kita satu halaman Al-Quran, satu lembar Al-Quran, coba bayangkan berapa huruf dalam satu halaman itu. Kita susah malah menghitungnya. Bagaimana Allah melipatkan dalam satu huruf menjadi 10 kebaikan. Kan luar biasa. Ini artinya apa? Ibadah paling ringan sebenarnya, tapi membuahkan pahala yang sangat banyak ya Al-Quran ini. Al-Quran ini. Makanya ketika dalam menghafal itu, pada saat diulang-ulang alif lam mim alif lam mim alif lam mim, ya tinggal kalikan sudah berapa itu. Karena mau tidak mau ketika menghafal kita harus diulang-ulang. Nah, pada saat diulang-ulang itu, semakin diulang semakin banyak pahala yang kita dapatkan, kan begitu. Nah, itu motivasi yang harus adik-adik renungkan. Apa sih susahnya? Kan tidak banyak mengeluarkan tenaga, nggak banyak mengeluarkan uang juga, cuma baca saja alif lam mim. Ya mengeluarkan modal air mungkin, takut haus, cuma modal itu, tapi pahalanya luar biasa. Ini yang perlu kita sama-sama jadikan motivasi buat kita, buat adik-adikku juga di rumah, siswa-siswi SMP Lukman Hakim. Mudah-mudahan nanti menonton tetap semangat masa pandemi seperti ini. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik-baik mungkin. Kita tidak bisa berdakwah di atas podium begitu. Membaca Al-Quran itu sudah banyak pahalanya. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, apalagi bisa sampai dibuat seperti ini, di-share, ditonton orang mendengar, wah luar biasa. Itu sudah kebaikan untuk kalian semua. Begitu kira Ustaz. Alhamdulillah. Jadi motivasinya dari beliau, suasana seperti ini mungkin menjadi kesempatan kita untuk lebih mendekatkan kepada Al-Quran. Masya Allah. Bahkan kalau Rasul, kullu ayatin minal Quran darajatun fil jannah wa misbahun fi buyutikum. Satu ayat yang kamu baca di Al-Quran akan menaikkan satu derajat kamu di surga. Wa misbahun fi buyutikum, dan Al-Quran adalah pelita bagi rumah. Masya Allah. Jadi satu ayat para sahabat di rumah, 2 ayat, 3 ayat, berapa derajat yang kita angkat derajat kita ketika di surganya Allah. Dan ini menjadi motivasi bagi kita. Alhamdulillah. Jumat berkah bersama beliau. Alhamdulillah. Mungkin ucapan semangat terakhir Ustaz kepada siswa-siswa. Semangat di rumah gitu Ustaz. Oke, semangat di rumah, tetap di rumah, jaga Al-Quran, bersama Al-Quran. Jangan lupa juga sholat 5 waktunya, jangan sampai tertinggal. Betul, murojaah Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih para sahabat dan juga kepada santri-santri Hidayatullah. Tetap semangat untuk menjaga Al-Quran dan memurojaah Al-Quran. Mungkin cukup Ustaz ya? Oke, ya. Oke, kita ucapkan salam Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Jumat berkah ini. Kopinya juga berkah insyaallah. Alhamdulillah.